Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Masih ingatkah Anda beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi mengendarai dan bahkan memamerkan sepeda motor custom atau sepeda motor rakitan. Mengapa Presiden menyukai sepeda motor custom? Di satu pihak ada yang mengatakan sepeda motor custom, keamanannya masih diragukan. Nah, ternyata faktanya hari ini semakin banyak orang yang menyukai sepeda motor custom ini. Hari ini saya mengundang anak-anak muda di balik pembuatan sepeda motor custom ini. Nah, bagaimana cerita mereka? Dan dengar-dengar ada yang juga merencanakan atau bahkan sudah berhasil membuat pesawat rakitan. Dan ada juga cerita tentang sapi custom. Nah, apa pula ini ceritanya? Mari kita sambut yang pertama, seorang anak muda yang kreatif, yaitu Herod Prasetyo. Wah, Herod, apa kabar? Baik, Mas. Tunggu dulu, yang aku bayangkan kamu kesini naik, wah ada wiyut-wiyutnya lah. Naik motor yang biasa kamu rancang, motor yang ke bom 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 begitu kan? Iya. Hari ini kok telunyur Vespa dan Gak ada suaranya ya? Gak ada suara dan agak aneh ini Vespanya. Jadi apa yang terjadi? Jadi ya ini salah satu bentuk inovasi kita. Jadi memang belakangan kita ngelihat tren Vespa juga mulai naik dan selain kita mengcustom motor-motor besar, kita mulai dengan sebuah inovasi baru. Jadi kita bikin electric kit yang kita bisa injek ke dalam bodi Vespa. Oh, jadi kalau bisa dibilang ini Vespa listrik? Vespa listrik, gitu. Wah. Konversi lah. Oke, nanti cerita ya. Oke. Karena ini sesuatu yang saya tidak sangka. Saya membayangkan nanti ternyata yang datang adalah motor gede, ternyata ini yang datang ya. Ya. Nanti cerita, tapi silakan duduk dulu. Oke, baik. Iya, kenapa saya membayangkan Anda datang dengan motor bom 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 bom, ya stangnya panjang begitu, karena itu yang digunakan atau dipakai oleh Presiden ya. Iya. Waktu Iya. itu kan dipamerkan itu, kalau nggak salah warnanya kuning keemasan ya, yang di istana itu ya. Benar. Itu sepeda motor custom apa itu? Jenis apa? Chopper ya. Jadi memang kita kasih nama Chopperland dan memang pada waktu itu kita buat dengan pemikiran kita akan mencoba membuat sebuah motor yang bisa punya spirit chopper tapi juga legal di jalan. Oke, legal di jalan tuh pengertiannya apa ya? Karena pada dasarnya kan ketika kita memotong sasis atau kita mengubah namanya chopper gitu. Jadi artinya kan chop, dipotong. Dipotong-potong. Gitu. Dipotong-potong. Nah, dari motor originalnya kita membuat frame yang baru. Nah, frame ini hasil kolaborasi dengan Kick-Ass Chopper. Jadi Elders Company dan Kick-Ass Chopper. Dan kemudian kita membayangkan sebuah motor chopper yang sangat fit dengan postur orang Asia. Gitu. Oke, ini dia nih ya. Kalau ya, dilihat jadi ya. tidak terlalu besar dan mesinnya pada waktu itu kita memang dengan Royal Enfield. Jadi kita copot motor Royal Enfield, kita ambil mesinnya aja, kita masukin ke frame kita. Jadi yang dibuat oleh Anda dan teman-teman ini yang mananya? Yang warna emas. Rangkanya ya? Iya. Dan tangki, jok, knalpot. Jadi engine-nya aja yang kita ambil. Oke, jadi ini modifikasi ya. Gitu. Tapi nanti cerita ya, kok bisa motor kreasi Anda ini ada di tangan Presiden ya? Ya. Dan bukan cuma ada, tapi dinaikin juga. Iya. Nah, tapi Anda sendiri mulai menekuni sepeda motor custom ini tahun berapa ya? Jadi dari 2013. Jadi total sekarang hampir
8 tahun. 8 tahun. Iya, Nah, selama hampir 8 tahun itu udah 7 berapa tahun. banyak sepeda motor custom yang Anda dan teman-teman buat? Berapa banyak ya? Banyak ya. Oh, banyak. Banyak. Oke, jadi nanti ceritakan ya, apa tantangan yang dihadapi Iya. teman-teman, Anda dan Iya. teman-teman tentu saja dalam mengembangkan ini sebagai bisnis ya, Iya. karena banyak orang menganggap ini sebagai hobi. Iya. Nah, tapi Iya. faktanya bisa dijual dan harganya juga lumayan kalau dengar-dengar sih. Iya. Nah, oke, jadi kalau di total itu 1 tahun bisa bikin berapa itu dengan rangka yang sama, tapi nanti ada modifikasi sedikit-sedikit ya, sesuai dengan keinginan dari calon pembelinya, begitu ya? Jadi memang mungkin tahun-tahun di mana mungkin 3 tahun lalu ya saat Pak Jokowi mengendarai sepeda motor akhirnya viral, permintaan pasar cukup tinggi. Dalam sebulan kita bisa mengerjakan 3 motor, gitu kurang lebih dengan desain yang mirip-mirip. Jadi memang kita sangat cepat gitu. Dan mungkin kalau udah sejauh ini mungkin kita sudah mengerjakan mungkin sekitar dari awal berdiri ya 20-30 lebih, bisa lebih lah. Oke, tapi secara umum atau gini deh, yang termurah berapa harga dari sepeda motor custom yang Anda dan teman-teman buat, Ya. dengan yang paling mahal itu berapa? Jadi mungkin 75 juta itu dengan mesin-mesin yang cc-nya 100 cc. Iya, itu yang paling gitu. murah. Iya, itu yang paling murah. Yang paling mahal tipe yang dipakai dengan Pak Jokowi sekarang gitu. Oke, jadi Pak Jokowi itu beli atau dikasih itu? Kebetulan memang beliau beli dan pada waktu itu kita berpikir untuk kebutuhan promosi kita, jadi memang kita jual juga dengan harga yang sangat nyaman lah. Gitu. Kalau saya mahalin dong presiden yang beli. Nah, sangat nyaman itu dinaikin atau diturunin? Dipas-pasin aja Pak. Dipas-pasin. Nanti cerita lagi, karena belakangan kemudian ini berkembang. Dan bagaimana Anda dan teman-teman melihat ya masa depan dari sepeda motor custom ini. Ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu liputan berikut ini. Bagi pecinta motor custom, tentu tidak asing dengan nama Elders Garage, bengkel motor custom yang berada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Elder Garage membuat berbagai jenis custom motor seperti Copperland, Brad Style, Cave Racer, Tracker, dan lainnya. Ialah Herod Prasetyo, pendiri Elders Garage. Herod adalah fotografer dan sudah memiliki bisnis studio fotografi. Sekian lama menekuni fotografi, rasa jenuh pun mendorongnya untuk mencari hobi baru, dan ia pun jatuh hati pada motor. Dari hobi ngoprek motor sampai pada tahun 2015, Herod mengusung Elders Company. Awalnya Herod menjual riding gear dan aparel. Kemudian ia pun mengakuisisi sebuah bengkel kecil dan diubah menjadi Elders Garage. Herod pun berkolaborasi bersama Veroland, building ternama di tanah air, untuk membuat motor Copperland. Dalam satu kesempatan, karya ini dipajang di Istana Bogor dan dibeli oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Nama Elders Garage pun semakin dikenal. Bahkan, beberapa menteri pun turut membeli motor custom karyanya. Pada 2017 lalu, motor covernya ini pun sempat menjeng di pameran custom motor di Yokohama, Jepang. Yang terbaru, Elders Garage memodifikasi sebuah Vespa menjadi motor listrik. Elders melakukan konversi motor bensin menjadi motor listrik. Kedepan, Elders akan terus meningkatkan pembuatan motor custom serta mengembangkan karya anak bangsa. Kalau dilihat di video tadi, itu komunitas ya? Iya. Banyak sekali yang menggunakan sepeda motor custom seperti Iya, itu. iya. Masing-masing dengan keunikan ya. Setuju. Jadi ini tidak bisa dibilang bahwa ini seragam gitu, enggak ya? Iya. Mungkin bentuknya seragam, tapi warnanya, aksesorinya, dan lain-lain itu berbeda-beda ya? Ya.
kalau dilihat masing-masing bangga dengan sepeda motornya. Benar, benar. Ini citra diri sebenarnya. Benar. Ya. Nah, kembali ke Pak Jokowi, bagaimana kok bisa sampai ke tangan Pak Jokowi dan dikendarain oleh Pak Jokowi ya? Jadi memang pada waktu itu ada acara Sumpah Pemuda di istana, kita diundang salah satu perwakilan dari local garage gitu. Jadi di situ memang terlihatlah Pak Jokowi ada ketertarikan dengan chopper land yang kita buat warna gold ini. Gitu, dari seusai acara saya di follow up sama ajudannya. Kemudian ya akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan saya ngelihat memang ada harapan baru lah gitu dengan Presiden Indonesia pakai motor chopper, bahkan sampai seluruh dunia viral itu. Jadi saya sempat ditelepon sama karena teman-teman. ini kepala negara ini ya. Iya, ditelepon sama siapa? Di Amerika segala macam, mereka bilang wah hebat banget Indonesia gitu. Nah, apa istimewanya sepeda motor yang dipakai Pak Jokowi ini? Berapa cc tadi? 350 cc. Oke. Jadi apa yang istimewa dari chopper jadi itu? memang chopper land ini tipe chopper yang sangat klasik gitu. Jadi memang sebenarnya tradisional chopper lah gitu, yang basic banget. Dan kenapa kita memang membuat yang seperti ini, justru buat kita kepengen memperkenalkan chopper ke masyarakat umum. Jadi bukan something yang wah ini ada terlalu sulit dimengerti. Jadi memang ini sangat sederhana sebenarnya, karena memang kita ambil yang tipe chopper yang tradisional, tapi kalau secara look kelihatan mewah karena pemilihan warnanya gold. Terus juga mesin Royal Enfield ini terbukti memang cukup kuat gitu loh secara performance-nya gitu. Jadi ya overall motor ini jadi tambah sempurna ketika yang pakai presiden. Nanti cerita apa dampak dari sepeda motor custom Anda ini dipakai atau dibeli oleh presiden. Ya. Dan salah satu yang menjadi isu kan soal keamanan ya. Ya. Banyak yang khawatir karena ini diproduksi secara apa ya, ibaratnya bengkelan gitu ya, bukan pabrikan. Ya. Sehingga banyak komponen yang nantinya dikhawatirkan apa ya, menyebabkan risiko, apa keseimbangan, apakah mungkin hal-hal lain yang kemudian mengancam keselamatan dari penunggangnya. Nah, nanti Anda jelaskan, tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Candy. Nah, yang jadi pertanyaan, ini pemilik merek Vespa marah nggak Vespanya diobrak-abrik seperti ini? Ya, Heret, kita masuk ke pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang, yaitu faktor keamanan. Apakah sepeda motor custom seperti ini masih aman ya? Saya sih selama ini riding dengan teman-teman yang memang menggunakan motor custom, kita ngelihat keamanannya itu sebenarnya lebih kepada pengendaranya gitu loh, bukan dari motornya. Karena motor sendiri, apalagi kita custom buat kita dan kita tahu, ataupun kita custom buat orang lain, kita tahu benar-benar dari segi keamanannya gitu. Apalagi kayak motornya Pak Jokowi pun sebenarnya dari uji tipenya juga udah lulus gitu. Jadi siapa yang menguji? Balai uji tipenya gitu. Jadi memang jadi ini nggak asal-asalan udah pokoknya di custom, di las kiri kanan, digosok atau dicat, jalan gitu ya? Enggak. Jadi memang itu ya? faktor keamanan salah satu concernnya kita juga gitu. Hampir semua builder lah yang memikirkan untuk keamanan gitu. Kemudian kenyamanan di saat duduk. Jadi untuk kita menciptakan motor custom itu fittingnya tuh berkali-kali. Jadi posisi dengan kaki calon pengendaranya gitu, posisi tangan gitu. Jadi hal seperti itu pun prosesnya panjang buat kita. Jadi kalau masalah keamanan bisa dikatakan buat seorang builder atau local garage
yang melakukan proses modifikasi itu udah jadi prioritas utama gitu. Oke, jadi ini sekali lagi bukan sembarangan ya. Bukan. Artinya faktor keamanan juga menjadi concern dari para Pasti, builders ya. pasti. Artinya mereka waktu membuat itu juga menjadi pertimbangan. Benar. Baik, paling tidak saya tahu hari ini dan orang-orang jadi tahu ya. Iya. Tapi sekali lagi bukan persoalan motornya, tapi yang naik. Katakan pabrikan juga kalau yang naiknya kaca Iya. kan tidak aman untuk dirinya Iya. sendiri ya. Nah, Itu. soal speknya kan berubah nih. Ya. Nah, nanti STNK-nya, BPKB-nya bagaimana itu ya? Nah ini sebenarnya saya juga nggak bisa jawab karena ya mungkin ini salah satu kenapa di dunia custom ketika Presiden Jokowi menggunakan motor custom seolah-olah muncul harapan baru gitu, karena memang salah satunya isu yang akhirnya tersenggol adalah legalitas gitu. Dan urutannya kemudian dari uji tipe STNK itu akan seperti apa gitu, dan itu juga yang membuat saya akhirnya, karena setupnya pemikiran saya adalah selalu membuat something yang bisa legal, yang bisa punya harapan dari sisi bisnisnya juga gitu. Makanya kita pikir kita stop dulu deh di motor custom yang chopper ini, kita coba untuk ke Vespa gitu. Kita coba untuk ngelihat dari sisi konversi listriknya, dan mungkin ini secara regulasi lebih punya harapan lagi gitu. Oke, jadi ini masih terkendala soal regulasi ya, Iya. legalitasnya ya. Iya. Jadi motor-motor atau sepeda motor custom ini belum punya legalitas apa STNK dan BPKB gitu ya? Sebenarnya akhirnya yang kita selalu pakai adalah yang lamanya, yang originalnya. Oke. Tapi apabila mengacu terhadap peraturan, ya udah pasti tidak sesuai semua. Karena berubah total ya, baik Iya. warna, bentuk, ukuran Benar, dan lain-lain ya. benar, gitu. Oke, mudah-mudahan ini nanti bisa tanda kutip dipecahkan ya bersama. Benar. Karena ini industri yang di negara lain ini tumbuh dan berkembang ya. Kalau di negara lain bagaimana itu soal legalitas? Sebenarnya di Amerika kita tahu itu bisa dan bisa disuratin istilahnya, dan di Jepang juga sangat ini ya, apa namanya, kalau kita datang ke sana kita ngelihat ya mereka tidak main-main mengenai aturan kan gitu. Iya. Tapi ternyata mereka di sana mengakomodasi Iya. tumbuhnya industri Iya. sepeda motor custom ini. Benar, benar. Nah, sekarang ke Vespa ini kayaknya saya harus mendekat ini, lihat ya. Oke. Vespa listrik atau Ya. Vespa elektronik atau apa namanya ini? Elektriko kita kasih nama. Electrical. Ya, elektriko. Jadi sebenarnya Vespa ini lebih kepada kita bikin potretnya. Oke. Gitu. Jadi yang kita jual keseluruhan sebenarnya kit elektriknya. Jadi kita bikin swing arm. Swing arm tuh semacam besi untuk memegang si tromol. Gitu. Yang tadinya kalau Vespa dia satu batang cuma gitu. satu batang Iya. doang, and then nempel sama shock breaker. Nah kalau ini kita bikin dua, karena memang sistem dari motor listriknya harus dipegang dengan dua tumpuan besi. Oke. Gitu. Jadi ini basisnya Vespa apa ini yang Anda pakai? ini? Sprint. Jadi ini sprint yang memang kita udah modifikasi bagian depannya, kita copotin, kan biasanya ada spakbor yang tutup. Iya. Ini kita bikin agak chopper style lah gitu. Ini handphonenya menjadi bagian dari Speedometer. Oh, speedometer. Tak kira jadi- handphone Anda tertinggal ini. Oh, Jadi ini speedometer. untuk speedometer ngukur, jadi kita pakai handphone dan pakai Oh, aplikasi. oke. Jadi ngukur kecepatan, baterai, itu semuanya kita bisa kontrol pakai aplikasi. Kenapa harus pakai aplikasi? Jadi kan speedometer apa segala macam kan bisa elektrik gitu. Kalau secara praktis jadi lebih praktis, karena secara desain kita mau lebih simpel lah. Oh, gitu. oke. Jadi ini gaya-gayaan aja kan. Tapi sebenarnya kalau jadi satu kesatuan bisa. bisa. Oh, Jadi oke. udah ada juga. Handphone gitu. jenis apa aja bisa ini nanti? Bisa.
Yang penting Gitu. aplikasinya ya. Benar. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini Gitu. komponennya, mesinnya diganti jadi listrik. Iya, mesin kan biasanya Akinya di mana? baterai. Jadi baterai kita ada di dalam sini. Jadi kita masukin baterainya, motornya Ini sekarang. biasanya apa? Tangki nih ya? Iya, tangki bensin Oh, biasanya. dijadikan tempat untuk baterai. Untuk baterai, kemudian di bawahnya ini engine-nya itu sebenarnya udah di dalam tromolnya. Gitu. Oke, jadi begitu penggeraknya udah di situ. Dan langsung kita nggak pakai aki menggerakkan. lagi jadinya. Oke, Gitu. terus ini kecepatan tertingginya berapa ini? Kita pernah nyampe di 85 km. berarti kenceng sekali nih. Iya. Terus Iya. kemudian dengan baterai isi full, Iya. itu bisa berapa kilometer? 60 sampai 70 km. Tergantung kalau speednya tinggi biasanya Cepat di 60. habis baterainya. Iya, cepat habis. Oke. Kalau saya pakai ke kantor 2 hari sekali lah saya cas. 2 hari sekali. Iya. Emang karena kantornya nggak terlalu jauh juga. Nggak terlalu jauh. Gitu. Terus ini kalau ini sudah dipasarkan atau belum ini? Electric kitnya kita udah pasarkan. Electric kitnya itu artinya Baterai, motor, swing arm. kenapa nggak sekaligus dipasarkan ininya? Orang disuruh beli itu aja, silakan custom sendiri-sendiri gitu. Iya, jadi memang kalau sampai sekarang kita karena nggak semua orang bisa memasang ini, akhirnya di garage kita membantu mereka memasangkan. Gitu. Oh, jadi kalau saya punya Vespa normal biasa, terus minta diganti elektriknya Ya. aja bisa? Bisa 3 jam kita kerjain. Oh, 3 jam aja? 3 jam kita ganti. Wow. Gitu. Karena Menarik. kitnya udah ready semua. Di rumah anakku punya Vespa, nggak pernah dia pakai, diam-diam nanti tak Iya. curi. Tak curi Gitu. nanti diganti aja. Gitu. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, ini pemilik merek Vespa marah nggak Vespanya diobrak-abrik seperti ini? Nah, saya nggak tahu. Biasanya kalau gimana? Biasanya gimana itu? Harus izin dulu atau enggak? Nggak ada izin itu? Semasi custom kita sih nggak pernah kayak Royal Enfield. Iya. Bahkan kita pernah diundang Royal Enfield untuk touring. Artinya mereka tahu karya mereka, dan mereka seneng malah. obrak-abrik tapi seneng. Iya. mereka Ini seneng. Vespa, tapi kalau lihat gini Vespanya sedih nih. Soalnya belum dicat. Ini kalau dijual berapa harganya nih? Sebenarnya memang kita tidak menjual Vespanya, justru yang kita jual electric kitnya. Artinya? Kalau katakanlah sekarang ini aku mau beli ini, dijual atau enggak? Ini? Enggak dijual. Kalau dijual berarti apa ini? Jadi electric Jadi kitnya berapa electric kitnya, harganya? jadi harganya dari mulai 17 juta. Jadi tergantung speed yang dikehendaki gitu. Jadi kalau yang speednya 50 km per hours itu di 17 juta. Dan kalau mau tinggi lagi ya terus lebih sampai mahal mentok dari itu. lah. Oke, Gitu. itu termasuk ongkos pasang atau belum? Ongkos pasang kita terpisah karena memang orang-orang punya privilege masing-masing. Misalnya kalau basicnya kita udah berserta rem cakram, dia mau rem cakramnya seperti apa, tipenya seperti apa. Oke, tergantung permintaan lagi. Iya gitu. Oke, Gitu. jadi mudah-mudahan ini jadi alternatif bagi Vespa yang selama ini udah Iya. nggak jalan karena mesinnya udah Iya. hancur. Iya benar. Bodinya masih bisa dipakai Benar. dan diganti dengan listrik ya. Ya, Oke, dan ini Hemano juga membantu lingkungan ya. Benar. Jadi tidak mengeluarkan emisi yang kemudian mengganggu kehidupan manusia. Gitu kira-kira ya. Iya. Iya. Thank you Herat ya. Ya, Habis thank ini you. kita ngundang teman kita juga, builders dari Bali. Oke. Nah, pasti teman-temannya Ya, Herat ya, juga ya. ya. Karena teman-teman builders ini bersatu ya, bukan dia lagi. bersaing kemudian saling bunuh enggak ya. Iya, dia lagi. Jadi teman-teman kita ya itu aja. Gitu. Oke, terima kasih. Ya. Dan berikutnya saya akan mengundang seorang anak muda juga. Dia juga membuat sepeda motor custom dan dia berasal dari Bali. Apa keunggulan, kelebihan atau keunikan sepeda motor yang dia buat? Ikuti terus Kick Andy. Saya ke Milwaukee, USA, Ke Amerika. Amerika, Oke, ikut ajang pameran juga. pameran. Pas acara di sana, motor sudah display, di lockdown kayak gitu.
Kalau tadi kita sudah dengar cerita Heret dengan sepeda motor karyanya, bahkan sudah dipakai juga oleh Presiden Jokowi, maka kali ini saya mengundang seorang kreator sepeda motor custom dari Bali. Siapa dia? Komang Gede Sentana Putra. Wow, kalau tadi yang datang sunyi senyap, ini dari 40 km aja suaranya udah kedengeran. Beli, terima kasih sudah mau datang dari Bali ya. Terima kasih, silakan duduk. Jadi Anda lebih dikenal dengan nama Kedux. Kedux. Kenapa dipanggil Kedux? Saya sebenarnya nggak tahu dan sangat nggak terlalu peduli sama nama saya. Yang mesti saya dari kecil udah dipanggil Keduk. Oh, Mungkin jadi orang tua yang kasih nama ini Kedux. kalau bahasa Balinya Keduk tuh sama dengan tukang rusuh gitu. Tukang. Iya. Oke, Kalau ya, si Anda dia tadi datang datang pasti udah bikin ngerusuh rusuh kan. acara ini. Dengan suara motor sebesar itu memang bikin rusuh ya. Saya dengar Anda ini sering dapat penghargaan dalam berbagai kegiatan-kegiatan atau ajang untuk pameran sepeda motor custom seperti ini ya. Jadi pernah dapat penghargaan apa aja? Penghargaan dari kompetisi-kompetisi, Iya. kompetisi motor, mungkin dari penghargaan juara lah dulu, juara dapat best of the best. Itu di mana aja itu biasanya? Kalau di nasional biasanya di ajang kompetisi yang besar di Jogja, Custom Fest kayak gitu. Kalau di luar ada di Moon Ice, Yokohama, Japan. Yang terakhir saya ke Milwaukee, USA, Ke Amerika? Amerika, Oke, ikut ajang pameran juga? pameran. Itu dengar-dengar di saat-saat menjelang COVID ya, betul? Ya, di saat menjelang COVID pas acara di sana, mental sudah di display, di lockdown kayak gitu. Ya ampun, jadi sudah jauh-jauh datang ke sana, pas display, baru buka langsung ditutup? Langsung ditutup, jam 10 pagi ditutup. Kita baru sampai di venue, udah ditutup. Jadi belum tahu ya bagaimana reaksi orang-orang yang Sebelumnya kan udah ada loading-loading kemarinnya itu, udah ketemu sama beberapa teman gitu. Oke, jadi bagaimana pandangan mereka tentang karya anak Indonesia ini? Kalau dia mungkin melihat yang buat ini orang lokal sana, mungkin dia biasa aja. Kalau dia melihat orang jauh ini, orang Indonesia ini termasuk orang jauh, negara apalagi di Bali. berkembang. Kok Jauh bisa dari bikin juga? jenis aliran ini, mungkin dia sedikit nggak percaya kayak gitu. Karena teknologi, alat-alat, pendukungnya kan belum sampai banyak ada di sini. Kayak Indonesia. Oh, jadi mereka kagum karena kok bisa negara berkembang bikin custom atau sepeda motor custom yang sama dengan yang mereka buat, Ya, dengan yang semua taste yang pendukung lebih peralatan. Oke, itu yang Anda rasakan atau yang dilihat atau yang terjadi waktu di luar negeri, Ya. ya di Amerika atau mungkin di Jepang juga seperti itu reaksi Ya. orang-orang ya. Nah, kalau Anda sendiri sudah berapa lama nih bikin sepeda motor custom? Saya mulai terjun ke dunia custom culture ini itu di tahun 2007-2008 ya. Oke, jadi kalau Anda sendiri udah berapa banyak sepeda motor custom yang dibuat? Kalau saya ngebangun motor custom setahun paling bisa 2 atau 3 yang Setahun konsep. 2 atau 3, kenapa nggak lebih banyak dari itu? Karena kalau banyak bakalan runyam. Runyamnya apa runyamnya? Jadi gini, saya setelah mengalami runyamnya, jadi setahun saya pilih kerjaannya. Yang memang konsep, dalam artian dari nol saya kerjain, Iya. saya bisa ngambil 2 atau 3, Iya. minimal 1. Tapi untuk daily, untuk muter, maintenance bengkel, dan lain-lainnya, Sehari-hari. saya ngambil kerjaan
cat, saya ngambil kerjaan yang ringan-ringan untuk ganti jok kah, ganti ya custom tipis-tipis lah. Oh, oke, tapi tetap berkaitan dengan sepeda motor custom gitu ya. Kan Joknya diganti, jok catnya dikit, ditambahkan. ya. Itu harus dapat dalam hitungan 1 bulan harus dapat. Karena untuk muter. Tapi betul-betul membangun dari nol, bikin kerangkanya, Lama. desainnya itu 6 sampai 1 tahun. oke. Jadi 6 Tapi bulan hitungan 1 sampai tahun, 1 tapi saya ambil 2 atau 3 sekalian. Baik. Ambil ini, ada yang menunggu partnya, lanjut ke ini, lanjut. Jadi memang makan waktu ya. Iya sih, karena material terbuat dari bahan keras. Oke, nanti kalau saya mau beli atau mau pesan itu nunggu berapa lama itu? Kalau sekarang untuk saat ini, Mas Sandi harus antri dulu ke saya 2 tahun, Astaga. baru bisa saya kasih RAB dan lain-lain. Mentalnya itu dulu, kalau oke 2 ya udah. tahun. 2 tahun. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Hasil dari modal Rp600.000, kini Kedux meraih omset ratusan juta rupiah. Kedux berharap untuk generasi muda agar jangan takut mencoba sesuatu yang baru dengan mengembangkan potensi diri sendiri. Iya, jadi modalnya 600.000. 600.000. Itu pun minjem ya? 600.000 ya nggak minjem. Setelah itu baru minjem. Oh, setelah itu untuk mengembangkan baru Iya, minjem. baru Jadi minjem. 600.000 itu uangnya siapa? Gini, jadi 600.000 itu dulu ada teman yang suruh ngecat helm. Iya. Bawa majalah, kamu bisa nggak ngecat helm ini? Nah, Karena di Bali masih jarang. Ya, sedangkan saya udah pelajarin itu, oh bisa gitu. iya. Nah dia setelah chat, oh kok bisa, kamu bisa dong. Nah itu dia langsung bayar 600.000. Oh, itulah modal. Padahal harapan saya dapat 200.000 ya cukup gitu. Ternyata 600. Ya dia mungkin pakai rate harga luar. Harga luar. Karena lanjut dah terus teman-teman ngecat. Saya lebarin tempatnya. Jadi modalnya berkembang lah ya. Ya. Nah, ini tipe apa sebenarnya yang Anda buat ini sepeda motor ini? Kalau yang ini kebetulan ini motor yang laku terjual ke Jakarta. Jadi motor ini basic engine-nya Harley. Big Twin. Oke, boleh lihat dari dekat ini ya. Ayo, bisa. Tapi yang jenis lain yang Anda buat itu apakah semuanya dari Harley atau macam-macam? Saya awal ngerjain motor tuh cc kecil dulu. Dari cc 100, 200 Iya. naik ke 600, 1002. Ya sekarang udah nyaman di cc di atas 1000. Di motor ini komponen apa yang Anda tambahkan atau Anda buat? Oh ini dari stang, tangki, Oh, ini fender. dibuat ini. Berapa persen ini? Ini buatnya mungkin bagian 40. 40%. Karena Anda ubah. sasisnya ini sasis bawaan kayak gitu. Oke, kalau yang seperti ini dijual berapa harganya nih? Harganya harus dirahasiakan. Kenapa? Harus via WA gitu. Karena nggak bisa harga biasa Ya, yang dipublikasikan karena memang tergantung customnya ya. Iya, tergantung. Oke, tapi rata-rata yang Anda buat ini basisnya adalah Harley Davidson. Iya sih, untuk saat ini saya pinginnya di posisi Harley Davidson karena satu saya anggap brand engine ini, brand motor ini itu yang pakai dunia. Jadi jika di daerah saya atau di nasional lagi rendah pasarnya, saya bisa jual setidaknya spare partnya untuk worldwide lah. Karena yang konsumsi dunia kayak gitu, negaranya banyak yang pakai gitu. Gitu ya. Tapi awal-awalnya katanya Anda ditertawakan ya waktu mencoba memodifikasi atau membuat custom motor. Katanya ada yang bilang, wah iya hampir Davidson gitu ya. Bukan Harley Davidson tapi hampir. Itu kan proses. Waduh, ini saya cocok enggak ya? Cocok dong mas. Cocok ya? Kalau motor buatan saya, siapapun yang bawa pasti cocok. Cocok. Tergantung harganya ya. Iya. Kalau memang nggak suka dipaksa gitu nggak mau, walaupun dibayar mahal. Udah ujung-ujungnya saya nggak bisa ngerjain.
Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan masih tentang para builders. Orang-orang kreatif yang mengubah sepeda motor menjadi sesuatu yang unik, menjadi sesuatu yang mencitrakan diri pengendaranya, dan yang paling penting adalah tidak ada orang lain yang punya. Jadi itu kebanggaan ya, beli ya. Ya. Jadi orang kenapa membeli sepeda motor custom, karena dia merasa ini satu-satunya sepeda motor dan orang lain tidak ada yang punya, begitu Tidak ya, ada Beli? yang punya. Jadi kalau Beli Keduk sendiri bikin sepeda motor itu pernah nggak bikin yang sama, misal beberapa yang sama persis, atau enggak sama sekali? Kalau di saya nggak pernah sama sekali saya buat motor yang sama. Mungkin agak sama ada. Tapi Agak sama persis nggak pernah ada itu ya? nggak. Karena dia tuh hampir sentuhan ukurannya tuh semua handmade ya. Jadi susah banget untuk nyari pas. Dan saya pun nggak senang buat motor sama kayak gitu. Ya. Yang Jarang juga orang yang minta dibikinin motor Ya. yang sama begitu ya? jarang banget karena dari idealisnya customer tuh dengan budget segitu tuh harus beda, motor tuh harus paling beda kayak gitu. Tapi siapa sebenarnya pembeli sepeda motor karya Beli Keduk? Kalau di saya kebanyakan sih teman-teman ya, teman-teman komunitas yang datang ke saya tuh kebanyakan orang yang sudah tahu saya kayak gitu. Oke, ini promosi dari mulut ke mulut ya. Ya. Kalau mau model seperti ini, itu ada di Bali ya, sana. Nah, itu tenaga pembuatnya kalau tadi dilihat kan banyak juga ya karyawannya. Itu berapa orang yang ikut mengerjakan satu sepeda motor misalnya? Untuk di tempat saya di bengkel saya ada 4 karyawan, 2 di cat dan 2 bantu di bodywork kayak gitu. Tadi Anda kan bilang kuliah. Kuliah bidang apa ya? Saya kuliah di ISI Denpasar, bidangnya desain grafis. Desain grafis. Desain grafis. Ada konteksnya nggak dengan produk sepeda motor custom ini? Ada dikit. Iya, kalau mendesain, dikit. terutama mendesain helm gitu ya, gambar-gambar. Palingan foto jadiin poster gitu aja. Sisanya belajar welding, tahu besi yang bagus gimana, tahu Itu gini-gininya, belajarnya belajar di mana? ulang lagi. Oh, jadi ini memulai sesuatu yang baru ya, Memulai belajar sesuatu ya. yang baru. Otodidak ini berarti Otodidak. ya. Nah, Beli, mana sepeda motor karya Anda yang paling berkesan atau yang paling dibanggakan? Mungkin bisa dikatakan istilahnya motor masterpiece. Iya. Masterpiece tuh kalau di saya itu motor di mana konsep antara si customer dan konsep saya itu pas klik Menyatu ketemu ya. menyatu. Jadi ada kolaborasi antara saya dan dia tuh enak kayak gitu. Jadi, Sama-sama happy ya. Sama-sama happy. Jangan sampai kemudian dia memaksakan kehendaknya dan Anda yang bikin nggak happy, itu pernah Jo? Saya nggak terima. Oh, nggak terima. Nggak terima. Jadi ini usaha idealis juga ya. Idealis banget. Jadi kalau memang nggak suka dipaksa gitu nggak mau, walaupun dibayar mahal. Udah ujung-ujungnya saya nggak bisa ngerjain. Oh oke, karena hatinya tahu bahwa Ya. ini nggak akan jadi ini barang. Iya, ya. kayak gitu. Kalau saya analisa sih, secara untuk branding dapat, tapi untuk pemutaran agak lambat ya, tapi jalan. Tapi di balik itu kan kita siasatin dengan aparel kayak gitu. Oke, jadi memang harus ada usaha sampingan ya. Iya, Tidak yang bisa muternya. hidup dengan membuat sepeda motor custom Iya. sampai hari ini. Tapi kan kita nggak tahu, karena belakangan kan banyak sekali peminatnya. Iya. Jadi mudah-mudahan pasarnya tumbuh dan kemudian ini bisa jadi bisnis utamanya Ya, begitu bisa ya. membuat spare part untuk Iya. dijual ke seluruh dunia kan. Jadi kemampuan anak-anak Indonesia sebenarnya nggak kalah ya dengan Oh, nggak kalah. bangsa-bangsa lain ini ya. Nggak kalah karena saya lihat anak-anak Indonesia ini bengkel-bengkel kebanyakan dengan apa ya, karena keterbatasan alat mereka tuh berpikirnya lebih kreatif gitu. Jadi jangankan dikasih alat yang canggih, alat yang biasa aja dia bisa Jadi. mewujudkan, apalagi yang dikasih upgrade yang canggih malah tambah jadi kayak gitu. Oke, jadi Anda pribadi optimistis ya bahwa kreasi anak-anak bangsa Indonesia ini mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain ya, Mampu, sangat mampu, sangat mampu. sangat mampu. Baik, ke depan ada rencana apa lagi, Beli? Kalau saya sih ke depannya bisa membuat spare part yang memang bisa dikonsumsi untuk worldwide lah.
Oke, dari Bali. Dari Bali, made in Bali kayak gitu, Indonesia. Jadi motor Anda ini namanya apa kalau gini nih? Ada dikasih nama atau namanya tetap Harley Davidson? Nggak ada namanya, belum ada. Jadi saya ini masih, posisi saya itu belum bisa pure idealis. Jadi customer bawa motor, saya ada konsultasinya, pinginnya referensinya kayak gimana itu. Jadi minimal 30% idealisnya si customer tuh nempel. Saya 70%. Ya kalau bisa sih ke depannya saya buat motor sendiri, jadi pure idealis saya jual. Suka nggak suka ya ini karyaku gitu ya? Iya, tapi nggak bisa terjadi. Karena ada keinginan juga dari customernya ya. Mungkin juga karena antriannya udah numpuk tuh nggak sempat buat motor untuk dijual kayak gitu. Iya, ngerjakan apa yang sudah dipesan. Iya, karena itu ya belum kelar masuk lagi, belum kelar masuk lagi. Baik, Beli Kedux, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. Terima kasih, saya sudah diundang ke sini. Ya, senang juga karena saya bangga juga ngelihat bagaimana kreativitas anak Indonesia ya. Dan berikutnya saya akan mengundang anak muda juga yang bukan saja membuat sepeda motor custom, tapi dia sudah mulai coba-coba membuat pesawat custom. Ini pesawat beneran atau pesawat bohongan ini nanti kita akan tanyakan. Dan bahkan saya dengar ada sapi custom. Ini agak nggak nyambung. Tapi ya karena saya sudah terlanjur mengundang tamu kita yang satu ini, nanti akan kita tanya apa yang dimaksud dengan pesawat custom dan sapi custom. Boleh percaya, boleh tidak, ikuti terus Kick Andy. Tapi ini pesawat beneran yang Anda custom ini? Pesawat beneran? Tadi sudah saya bocorkan sedikit informasi mengenai tamu kita berikutnya. Jadi katanya dia bikin bukan saja sepeda motor custom, tapi juga pesawat custom dan ini yang sulit dipercaya dan mungkin membingungkan. Dia juga mengcustom hewan sapi. Saya nggak tahu apakah ini hewan sapi beneran atau tidak dan apa yang dimaksud dengan sapi custom. Nanti kita akan tanya siapa tamu kita berikutnya. Mari kita sambut Lulut Wahyudi. Iya, kita berikan aplaus. Mas Lulut, Ya. terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. Terima kasih sudah diundang. Iya, sama-sama. Silakan duduk, monggo. Jadi ini tentu yang jadi pertanyaan soal sapi. Tapi sebelum itu, ini soal pesawat itu benar atau tidak? Pesawat itu, jadi kita punya, saya setiap tahun itu kan punya target. Nah, saya tiap berapa tahun punya milestone yang pengen saya raih. Motor custom perjalanan dari bengkel custom 2002 sampai kita bikin custom fest 2012. Terus apa sih yang belum saya lakukan? Oh, saya kecil pengen terbang. Waktu itu kalau terbang kan mahal ya. Iya. Apalagi untuk sekolah terbang bukan hanya butuh dana tapi kan syarat-syarat khusus. Oke, ini terbang yang dimaksud bukan cuma naik pesawat terbang, tapi menerbangkan pesawat, begitu Menerbangkan ya? pesawat. Jadi, Tapi ini pesawat beneran yang Anda custom ini? pesawat beneran. Yang Bisa terbang? Yang kita terbangkan juga pesawat beneran. Jadi yang custom ini kita lagi ngerakit pesawat four-seater yang kita pakai untuk Joy Flight. Jadi memang pesawat ini memang pesawat buat kalau di Jogja kan kita punya klub namanya Jogja Flying Club. Oke. Jadi setiap minggu saat Adi Sucipto off, Sabtu Minggu kita terbang. Jadi Anda bisa Saya bawa pilot pesawat? juga. Iya, Ada license-nya juga? ada. Oke, kok nggak cocok ya? Ini saya membayangkan Anda builders untuk sepeda motor custom, Ya. tapi sekarang Anda bisa menerbangkan pesawat dan nantinya atau sudah pesawatnya pesawat custom juga? Iya, jadi di dunia terbang itu mungkin regulasinya berbeda dengan motor custom ya. Jadi kita mau pasang apa, part yang akan kita pasang kan harus kita komunikasikan dulu. Sehingga itu aman. Karena kalau kita terbang itu bukan hanya aman yang di udara, tapi yang di darat juga kan.
Iya, kalau Kalau ada jatuh, apa-apa. jatuh di rumah saya ya Pak. Iya, itu dia. Oke, tapi nanti ceritain ya Iya. lebih detail ya Boleh. mengenai ini. Tapi kita kembali dulu ke sepeda motor custom. Boleh. Jadi Anda mulai dari tahun 2002. Startnya itu saya SMP udah seneng motor. SMP di saat teman-teman saya trek-trekan balapan, saya sudah sibuk ngoprek waktu itu Binter Mercy, CB gitu ya. Udah bongkar-bongkar karburator, ngetopin, nge-nyeting klep gitu. SMP itu. SMA kita udah main apa ya waktu itu BMW R27. Motor tua juga. Oke. Kalau dulu belum tua banget, Belum sekarang tua, tua banget. 25 tahun yang lalu mungkin masih motor yang ya jadul lah. Itu terus kita mulai ternyata cari motor dibenerin, ada orang suka dijual tuh ada fulusnya gitu. Mulailah kita hunting ke beberapa daerah cari yang motor-motor tua yang kurang terawat atau rusak, kita benerin, kita jual. Oprek-oprek. Iya. Kemudian dijual dengan harga yang Iya. jauh lebih tinggi. Terus perjalanannya kita kenal satu brand yang orang mungkin bagi banyak cowok itu image-nya kuat, Apa itu? Harley Davidson. Oke. Tapi waktu Jadi itu Anda bukan Harley yang baru ya, Harley Iya. sisa perang. Oh, Harley sisa Tua, perang. iya, Oke. itu kita Nah, betulin. stop sampai sini dulu. Ya, nanti kita akan lanjutkan Siap. apa saja keistimewaan dari sepeda motor custom yang Anda buat. Yap. Dan soal pesawat saya masih penasaran. Dan lebih penasaran lagi soal sapi custom. Iya. Ini sapi beneran ini? Atau penamaan sapi ini? Enggak. Nah, jangan cerita dulu kalau Iya, gitu deh. Ya, kita simak dulu tayangan berikut. Alam Indonesia. Jadi sepeda motor yang Anda custom ini, Anda buat secara khusus ini, itu jenis apa aja? Jadi kalau saya lebih spesifik karena hobi saya kemudian ke klasik, saya basicnya awalnya klasik. Saya main Triumph, Harley Davidson, perjalanan waktu kita lebih fokus di Harley Davidson karena Triumph waktu itu belum ada partnya, karena masih Triumph klasik ya, kita jumping ke Harley. Harley lebih mudah mencari spare partnya, apalagi di Indonesia udah ada dealer kan. Oke. Nah, kita fokus di situ maintenance sama custom Harley Davidson. Motor yang kita custom biasanya mengambil basic mesin Harley untuk frame, body semua kita desain, kita build. Terus? Cerita tentang custom, saya sama teman-teman di Jogja, ada Aan, ada adik saya, Yayat, pengen gimana sih teman-teman itu setiap tahun bisa berkarya, karya-karya mereka itu ada suatu wadah, kemudian karya-karya itu didisplay, diapresiasi dan didokumentasikan. Yang mahal ini, 3 elemen ini. Akhirnya kita sepakat
2012 melahirkan satu event namanya Custom Fest. Custom Fest. The Indonesian Custom Itu tiap Culture tahun Festival. ya? Iya, tiap tahun. Itu pesertanya lokal atau juga mulai dari negara-negara lain? Jadi awal mula hanya mungkin Jawa ya. Tapi berkembang dari Bali, ada Brukedu, ada dari luar kota juga. Bahkan kita banyak request dari Malaysia pengen bawa motornya dibawa ke Custom Fest. Tapi regulasi di negara kita untuk memasukkan motor, apalagi motor custom sangat susah. Mungkin dengan kita ngobrol dengan Mas Andi ini, mungkin nanti ada pihak-pihak ya. yang ini hobi melihat, nih. iya. Nah, Karena mungkin bingung menentukan pajaknya. Padahal itu sebenarnya hanya untuk acara ajang show aja. iya, bukan untuk Nanti kan akan kembali ya. iya akan dikirim balik Dikembalikan lagi. lagi. Nah, kenapa saya berpikir harus ada Custom Fest? Harapannya pemuda-pemuda yang sudah mengcustom ini itu tidak hanya mati di daerahnya, tapi ada ajang di Indonesia ini membawa karyanya terdokumentasi dan diliput oleh media-media dari luar negeri. Iya, itu kebanggaan juga. Iya. Selain mungkin pertukaran ide ya. Ya, jadi networking yang paling mahal ya. Oke. Jadi begitu kita ngumpul di situ jadi satu buah melting pot, kita sudah nggak ngomongin lagi ini karya anak Bali, ini karya anak Bandung, ini karya anak Jakarta. Tapi di Custom Fest kita bisa bicara ini karyanya anak Indonesia gitu. Wow. Dan saya bangga jadi bagian dari Mega Contraction ini. Nah, kalau dulu saya bisa diundang, dapat undangan ke Jepang, saya datang ke Jepang, saya datang ke Malaysia, saya datang ke beberapa negara yang mengundang. Tapi kan tidak banyak yang seberuntung saya. Dengan ada Custom Fest, mereka setiap tahun hanya berpikir bikin karya terbaik, kemudian karyanya bisa dikirim ke Custom Fest tepat waktu, karena di Custom Fest regulasinya juga ketat. Bahkan motor yang sangat, builder yang sangat terkenal dengan karya yang tidak kalah dengan world champion pun bisa kita tolak kalau dia datang terlambat. Kenapa? Kita mau ngajarin mentality. Iya. Kalau kita mau jadi champion ya kita startnya dari diri kita sendiri gitu. Itu pernah kejadian itu ada yang ditolak gitu ya. Mungkin kalau ngobrol sama Bro Keduk tadi itu bisa cerita banyak motor-motor bagus itu tidak bisa masuk ke Custom Fest gitu. Hanya karena terlambat gitu. Ngomong-ngomong Anda sudah jadi juri juga ya? Sebelum Custom Fest kita malah lebih fokus ke gimana sih anak-anak muda ini punya mental untuk kalau kita bikin kontes kan kita harus siap menang dan siap kalah. Motor kita itu diapresiasi tapi tidak hanya ngomongin dapat piala atau dapat penghargaan dalam bentuk uang gitu. Tapi sebuah kebanggaan. Nah, ini yang kemudian saya rasa perlu. Di negara kita ini kan penghargaannya selalu lebih ke nominal. Iya. Nah, kalau di Custom Fest mungkin Bung Andi sangat kaget. Yang naik ke panggung itu mungkin nggak dapat apa-apa, hanya plakat. Kalaupun ada uang itu hanya cukup untuk ngirim motornya pulang ke daerahnya. Tetapi yang lebih bangga apa? Manakala karyanya diapresiasi penggemar custom di seluruh Indonesia dan tamu-tamu atau pengunjung dari luar negeri. Tapi mudah-mudahan ini semakin dikenal sepeda motor custom ini, apalagi sejak Pak Jokowi juga ya, dianggap mempopulerkan. Mudah-mudahan ya sekarang ada kesadaran bahwa ini juga menjadi satu industri yang harusnya bisa dikembangkan. Ya, Indonesia mendadak custom. Sepeda motor custom ke pesawat custom itu masih satu frekuensi nyambung. Iya. Tapi kalau sapi custom, ini Anda maksud hewan ini? Hewan. Nah, ini saatnya kita cerita tentang pesawat custom. Ya. Kalau di YouTube kan saya sering lihat itu banyak orang memodifikasi atau membuat atau merancang lah helikopter ya. Kemudian dia coba terbangkan, tapi saya lihat ada juga yang gagal, yang bahkan membuat pilotnya atau pembuatnya tewas ya. Tapi ada juga yang berhasil, ada yang naik setengah tinggi, ada yang sampai muter-muter. Nah, saya jadi kurang percaya ini kalau ada anak Indonesia ya. Saya nggak tahu latar belakang Anda tadi apa? Saya kalau tadi disebutin teknik mesin, saya drop out teknik mesin lebih tepat. Drop out. Ya. Oke. Teknik mesin apa ini? Saya waktu itu mesin industri. Oke, jadi beda banget ya. Saya yang lulus itu di komunikasi UGM.
Oh, jadi sebenarnya nggak nyambung juga ya. Iya. Nah, tapi kemudian Anda merancang atau membuat pesawat Ya. ya. Lepas dari nanti kita akan tampilkan pesawatnya. Jadi ini yang Anda buat itu apa? Pesawat Oke. custom ini apa? Bisa ceritakan secara sederhana aja. Saya perlu ceritakan dulu. Jadi yang saya lakukan adalah saya beli kit pesawat. Kalau di luar itu pesawat kit itu adalah pesawat yang didesain oleh seseorang, bukan saya. Iya. Tetapi dia hanya jual parsial. Sayap dia bikin, sayap dia bikin, terus fuselage dia bikin, landing gear dia bikin. Selebihnya terserah kamu mau apain. Oke. Mau custom apa? Tapi ini bukan mainan yang biasa kita Oh, beli bukan. itu ya. Bukan. Ya? Untuk hobi itu bukan, Bukan. ya. Ini beneran ya. Iya. Oke, Jadi terus kita beli dari luar kit itu, kemudian kita rangkai. Jadi tidak murni kemudian saya gambar, saya pakai, enggak. tapi Karena ini ada izinnya ini. ada. Oke, Kita terus? tergabung di klub terbang yang namanya Jogja Flying Club. Dan di situ juga ada senior-senior saya. Iya. Dan senior saya juga banyak yang sudah menelurkan pesawat yang sudah terbang. Oke. Sama juga mereka beli kit juga dirakit. Jadi di Jogja itu ada satu perkumpulan yang jarang terekspos. Karena kalau kita pak motor kan suka nongkrong. Iya. Kalau di hanggar kan nggak pernah nongkrong. Nggak ada yang lihat. Mau punya pesawat 3-4 kan di hanggar. Nggak bisa dibawa ke mall. Iya, iya. Nah, itu yang membuat Jogja ini spesial. Karena di Jogja juga di Lanut Adi Sucipto itu home base dari para kadet. Iya. Penerbang hampir seluruh Indonesia, penerbang Ada di baik sana. tempur, Kadang-kadang militer. kita kalau mau landing pesawat komersial tunggu dulu karena ada jam-jam Nah, taruna-taruna itu terbang latihan. kita banyak tektok dengan teman-teman di Adi Sucipto. Jadi, oh ini bagusnya pakai ini, Pak Lulut, oh ini bagusnya pakai ini. Jadi kita terbantu sekali dengan advisor mereka gitu. Jadi pesawat apa yang Anda lagi rancang ini, lagi apa istilahnya? Lagi bangun. Saya pesawat LSA Light Spot Aircraft itu Jabiru. 4 tempat duduk. 4 tempat duduk, tapi kita hanya pakai 2, belakangnya kita pakai untuk tambah fuel. Oh, Karena kita oke. pengen jelajah Indonesia, kita punya mimpi namanya flying to east. Kita pengen terbang ke timur, kita landing di tempat-tempat yang tidak yang cantik tapi pesawat biasa tidak bisa landing kayak di pantai. Kita itu artinya siapa? Saya dan teman-teman di Jogja. Oke. Jadi kita sefrekuensi gitu. Bahwa kita pengen nge-explore Indonesia Timur Itu dengan izin terbangnya itu ada itu ya? ada semua, Pak. Oke. Jadi Anda sekarang pesawat Anda sudah jadi atau belum? Ini proses untuk tes terbang Oke. Dalam waktu dekat. dalam waktu dekat. Nah, Anda Doakan sendiri aja kok semua bisa lancar. punya license sebagai penerbang? Bagaimana Ya, tadi. ceritanya? Saya pikir orang hidup itu harus punya mimpi dan setiap saat itu harus berani mengupgrade mimpi. Wish. Harus berani menjadikan diri saya botol kosong lagi untuk berani belajar. Oke. Jadi Itu bikin saya kemudian lebih hidup lagi. ada tantangan tanya. baru. Iya, banyak Pesawat. tanya, banyak belajar. Termasuk apa sih yang belum kesampaian di umur saya gitu. Oh, terbang. Akhirnya saya belajar terbang di Adi Sucipto. Oke. Jadi ini sekarang sudah betul-betul dapat izin. Iya. Nah, kalau pesawat Anda ini selesai, Anda akan Ya. menerbangkannya. Dan harapan saya ini akan menginfluen banyak anak muda di Indonesia bahwa sesuatu itu nggak ada yang impossible. Dan menariknya mimpi itu terus di-upgrade ya. Saya Iya. berarti saya ini ketinggalan zaman. Mimpi saya itu aja. Saya nggak ikut-ikut. Oke, saya nanti habis ini pulang saya akan memikirkan mimpi apa yang bisa di-upgrade. Iya. Harus ada tantangan baru dalam Iya. hidup ya. Nah, kalau sapi custom, ini Anda maksud hewan ini? Iwan, ya. Apa-apa? Coba bisa cerita. Sapinya itu kalau di Sumba sekali nyebrang itu bukan 1 atau 10, bisa 50, bisa 100. Oke. Sama waktu kita di Flores, apalagi di Kupang, sapinya ribuan begitu. Tapi kenapa setiap tahun Indonesia itu harus import sapi ke Australia hampir 1 juta ekor? Ini kan pertanyaan yang waktu itu nggak pernah terpikir. Saya mulai main ke teman-teman peternak sapi. Nah, saya cerita kenapa kok tidak tertarik dengan sapi-sapi di timur. Wah, kecil Mas. Kita suka sapi yang jumbo, gede, yang seperti pemerintah dikasih frozen Bibitnya, ya. salmon itu, Iya. jadi simental, limosin. Tapi kan saya lihat mereka peternak-peternak di kampung-kampung hidupnya hanya habis buat ngerawat sapi.
Maaf ya, Iya, saya lihat waktu mereka dan nggak punya semua. waktu karena harus cari pakan. Karena Iya. untuk jadi bibit sapi yang besar harus kasih Perawatannya. makan yang banyak, Oke. ngerawatnya lebih. Terus, Sedangkan setelah di lihat Indonesia Timur, satu orang tuh bisa punya 10-50 itu biasa. Sapinya hanya dilepas, makan di ladang, sore masuk ke Savana. kandang, begitu aja. Mereka bisa beraktivitas, tapi sapi tetap Lalu tumbuh. apa yang membuat Anda kemudian terpikirkan apa ini? Bagaimana sapi-sapi timur itu akhirnya disenengin oleh para peternak sapi yang ada di selingkuhan Jogja lah, nggak usah Jawa. jauh-jauh. Oke. Nah, tentunya butuh upgrading. Sapi ini tetap hidup dengan alamnya sapi di timur, tidak perlu kita rawat, dia bisa growth cepat, size-nya disenengin teman-teman di sana, sehingga mereka tidak terpatok harus melihara sapi simental, limosin, Angus. Jadi apa yang Anda lakukan? Ya, saya lagi akhirnya kita ngumpul sama teman-teman pemain sapi, peternak sapi, orang peternakan, orang-orang akademisi di peternakan. Yuk kita bisa bikin apa sih gitu. Kita crossbreedkan lah, kita apa. Ini proses panjang. Jadi kalau saya cerita sapi custom kemarin, itu mungkin akan bisa saya ceritakan banyak besok. Kalau sudah semuanya terwujud. At least ini mimpi kecil saya gitu. Nah, tapi kalau Anda lihat masa depan sepeda motor custom di Indonesia bagaimana? Oke, kalau kita bisa masa depan, kita bicara tentang regulasi. Selama regulasi tidak pernah jelas dan pemerintah juga menggantung dalam hal ini koridornya abu-abu. Dunia custom Indonesia hanya akan seperti ini, dan seperti ini. Nggak akan kemana-mana. Ya, karena harapan saya terbesar adalah waktu Pak Presiden Jokowi naik motor customnya Heret, akan keluar sebuah regulasi. Kalau kita bicara di Australia, mereka punya ADR, Australian Design Rule. Waktu kita merubah suatu motor, baik itu motor, mobil maupun kendaraan lain, mereka udah ada guidance. Oke. Don'nya ada. Di kita kan nggak pernah ada. Tahu-tahu ada rahasia kemarin di jalan-jalan, orang yang pakai knalpot ditangkepin semua. Waktu kita tanya standarnya apa, dicopot dari pabrik. Lah, kita ngimport setiap tahun aksesoris kendaraan, bahkan prinsipal pun jual aksesoris replacement. Alasannya mereka kan itu yang jual dealer. Lu apa bedanya? Kasih kami guiding, apa yang boleh, don'nya, sehingga teman-teman builder maupun pembuat aksesoris kendaraan itu bisa mengikuti itu. Iya, jadi bermain di koridor itulah. Iya, bahkan besok mungkin bukan hanya bermain di komunitas, tapi kita bisa mimpi banyak teman-teman tuh ekspor part-part aftermarket tadi. Sehingga kita bisa leading. Karena apa? Kreativitas kita udah diakuin. Jadi menurut Anda, kalau saja persoalan ini bisa selesai, maka masa depan usaha sepeda motor custom ini menjanjikan lah ya. Oh iya? Bisa berkembang dan banyak anak-anak muda yang kemudian bisa masuk ke industri ini. Terima kasih, Ya. Mas Lulut. Ya, itu tadi cerita mengenai para builders atau mereka yang merakit atau merancang atau yang membuat sepeda motor custom. Dan Anda lihat banyak sekali desain-desain yang unik-unik, yang menarik, dan banyak yang tiada duanya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan perspektif baru bagi Anda yang selama ini hanya melihat dari permukaan, Anda bisa tahu apa yang terjadi di balik layar. Nah, terima kasih untuk perhatian Anda, dan seperti biasa di akhir acara ini, saya akan berbagi buku, bukan berbagi motor custom. Buku yang akan saya bagikan adalah Kupikir Segalanya Akan Beres Saat Aku Dewasa. Nah, buku ini kalau Anda ingin membacanya, ingin memilikinya, gampang. Anda bisa mengikuti kuisnya di Twitter Kick Andy Show. Atau bisa juga melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang baru mengikuti episode kali ini melalui pertengahan atau nonton di tengah-tengah, jangan khawatir, Anda bisa nonton dari awal di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, saya ingatkan bahwa ada cara yang mudah, yaitu melalui benihbaik.com. Anda klik benihbaik.com, dan di situ banyak sekali program penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan Anda. Akhirnya semoga episode kali ini juga memberikan pencerahan bagi Anda semua. Sampai jumpa.
Metro TV.